Ada juga, jangan salah loh. Oh, iya. 40 tahun nanti udah stroke dia, bagaimana mau jadi presiden? Ini udah rontok, Jadi, kemo. Sebenarnya artinya usia itu bisa di 40, bisa di 70 sekian sudah stroke. Itu sebenarnya kalau kita cari indikatornya dari struktur mulutnya itu bisa ketahuan loh, sudah pernah stroke. Oh, maksudnya Gini. iya. Kok lagi-lagi kok mirip Pak Prabowo ya barusan? Karena tidak ada urgensinya. Iya. Kalau itu dirubah menjadi 35 tahun, nggak ada gunanya. Iya. Nggak ada alasan filosofis, tidak ada alasan akademis, tidak ada alasan konstitusional. Iya. Jadi saya terus terang mengatakan itu, saya sudah sampaikan itu di ruang publik. Rakyat atau masyarakat nanti akan mempertanyakan kalau itu dirubah. Iya. Bukan ujuk-ujuk, baru 2 hari jadi kader langsung ketua umum. Iya. Apapun alasannya kurang pas. Iya. Jadi biasanya karena kepentingan politiknya tokoh-tokoh PSI di situ, dia akan kemas itu sedemikian rupa. Oh iya. Salah satu alasannya, kami sudah lama berkomunikasi selama ini dengan Kaisang. Iya. Berarti proses politik di internal partai dilakukan di eksternal. Kan tidak baik. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Bro, Ya, akhirnya online lagi. ntar On air lagi. Gue jawab menteri yang hilang itu WA gue kayak ini. Run baby run ya. Hilangnya di mana dia menteri? Guys, Nah, namanya hilang juga. Ini ada Bang Emrus. pakar komunikasi UPH. Luar biasa. Apa kabar, Rek? Terima kasih atas undangannya. Mantap ini. Ketemu lagi di sini. Bang, Ya. langsung aja kalau di Boleh. belak-belakan, di belak-belakan kita nggak ada ini, langsung belak-belakan aja. Baik. Kita bahas dulu nih, Bang. Ya. Isu-isu terkait nih. Ya. Yang seputar Rakernas dulu awalnya. Ya. Oh, Rakernas PDI. PDI. Rakernas ke-4 PDI ya. Betul. PDI betul. ya. Di Kemayoran. Menarik itu untuk kita wacanakan itu. Iya, semuanya spin doctor sebelah Ya. pada cemberut Cemberut. kayaknya. Iya. Karena biasanya setiap Rakernas itu, Ya. ini saya sebut sebagai sebuah anomali, quote and quote ya, anomali Ya. positif. Biasanya itu kalau partai, Bang, ya, Gih, kalau partai itu Rakernas, itu pasti yang diributin soal, wah ini siapa jadi apa, ya kan? Wah ini siapa yang bakal jadi pengurus, siapa yang jadi ketum, program kerjanya kayak gimana, yang diributin di sisi politiknya. Tapi tiba-tiba PDI ini nggak beda, Rakernas ngomongin soal pangan Betul. Dan taktis. dan taktis. Dan 3 tokoh yang ada di sana sebagai tokoh sentral tanda Ya. kutip menurut saya itu satu garis pandangannya. Bu Mega mengatakan adalah tentang kedaulatan pangan. Ya. Pak Jokowi sangat setuju dan itu dikatakan sudah banyak negara-negara tidak mengekspor pangan. Iya. Dan kemudian Pak Ganjar mengatakan bahwa sawah tetap harus sawah dan kemudian harus dikelola pertanian kita ini dengan teknologi. Wow. Luar biasa. Artinya bahwa Modernisasi ya. produktivitas pertanian kita harus dipacu untuk kedaulatan pangan. Jadi ada sinkronisasi antara 3 tokoh ini. Saya melihat, saya memaknai dari sudut komunikasi, berarti mereka itu tidak berbeda. Nah. Satu inline di dalam Iya. proses politik ke depan ini, terutama dalam pemilu Ini yang akan datang. ini nggak normatif ya. Bukan. Ini Itu kalimat kajian komunikasi. kajian komunikasi Betul. yang tercipta kemarin itu, Betul. terpampang. Kalau itu kira-kira- berbeda mereka, ya seperti yang dikatakan Rocky Gerung Apa tuh? kepada Pak Jokowi, kan berbeda mereka berseberangan kan? Oh iya. Ya, tapi ini inline loh mereka. Satu nafas, satu Satu tarikan nafas nafas. mereka. Menurut lu gimana tuh? Bener nggak tuh? Itulah yang Ya. ditakutkan sama lawan-lawan politik, iya kan? Betul. Lawan politiknya. Kalau Betul. misalnya Pak Jokowi sama Pak Ganjar dan Ibu Mega udah seirama, kata mereka nih, yang denger-dengar, pemilu udah selesai. Betul, saya setuju. Iya, bener nggak? Betul. Makanya berusaha digoreng tuh. Nah, Dan mereka itu pasti seirama. tunggu dulu. Tapi gue mau nanya nih ke Bang Emrus. Ini Oke. ada punchline-nya. Baik. Yang spin doctor itu Nah, pada cemberut. hmm. Apa artinya nih, Pak Emrus? Ya, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Itu kata Pak Jokowi. apa yang Dari perspektif Betul. komunikasi politik itu seperti apa? saya akan bicara dulu komunikasi sebelum Oke. komunikasi politik. Oke. Jadi apa yang diucapkan seseorang adalah implementasi yang ada di kepala seseorang, diproduksi. Jadi ketika dilantik, jadi tidak terpikir lagi dia tidak dilantik. Oke. Tidak Oke. terpikir lagi bagi Jokowi bahwa Ganjar tidak jadi presiden. Dan nggak Jelas ada sekali itu kalau kalimat. atau jika lagi nih, ya Nggak kan? ada kalau atau jika. Nggak ada nih.
Pak nanti habis dilantik koma, Ya. besoknya langsung masuk Betul. kedaulatan pangan. Ya nggak gitu Betul. juga, masa habis dilantik koma. Tadi barusan ngomong. Ini Tapi biar artinya- detail, men. Oh, Biar iya. detail. Artinya di peta kognisi daripada Jokowi sudah terbayang oleh dia bahwa Ganjar akan dilantik jadi presiden dari kalimatnya itu. Karena apa? Spontanitas yang diucapkan seseorang Iya. itulah yang ada pada pikiran Betul. dan emosinya. Jadi clear ya Bang Clear, ya, clear. bahwa Sangat maksudnya clear. Pak Jokowi itu nanti setelah dilantik sebagai presiden Ya. pada 2024 langsung gercep soal pangan ini. Betul. Bukan dilantik sebagai Menteri Pertanian. dan bukan. kemudian Iya kan harus jelas juga ini. dan kemudian dibisikin. Nah, itu Oh. dia. Wah, luar biasa. Bisik-bisik. Nah. Fotonya ada. Nah, saya bisa jelaskan itu bisik. Itu Tunggu dulu. Sebelum dijelaskan. Saya mau ngegas lagi nih. Nanti, mungkin nggak nih Nah. Pak Jokowi melakukan hal yang sama, bisiki capres yang lain. Baik. Kalau dekat dia secara psikologis, pasti dia berbisik kepada seseorang. Nah, oleh karena itu bisikan sebagai lambang nonverbal, isi bisikan sebagai lambang verbalnya. Oke. Nah, tidak sembarangan orang membisikkan, mohon maaf, mulut kita ke kuping seseorang. Iya. Nah, Karena ada kedekatan psikologis, kedekatan sosiologis, dan bahkan kedekatan antropologis. Jadi oleh karena itu, tidak gampang orang membisik kepada orang lain. Betul. Jadi kedekatan dari 3 faktor itu. Baru kemudian adalah, apakah itu dibisikkan kepada orang lain? Sampai sekarang tidak pernah diucapkan oleh Pak Joko Widodo. Iya. Tidak pernah dikatakan loh, dalam selama ini komunikasinya, saya sudah bisikkan sama sama Pak Prabowo. Nggak ada itu. Kalau Nggak pernah. kalau toh dibisikin ke Pak Prabowo urusan pangan pasti ada yang tersinggung kan, misalnya gini. Iya kan? Yang benar food estate ya. Itu mungkin kalau ada bisikan seperti itu cari mati. Betul, karena kita mempertanyakan juga Iya kan food kan. estate. Food Betul. estate itu sebenarnya ada yang kita pertanyakan di situ. Oh banyak yang kita pertanyakan. Setiap hari saya bertanya soal food estate. Salah satu di antaranya. Oh. Iya kan? Sudah sekian tahun loh dibangun itu kan. Iya. Padahal pangan itu kan berproduksi hanya 6 bulan. Betul. Kita bermasalah pangan kita, import Betul. masih dan lain-lain. Berarti ada sesuatu pengelolaan yang perlu harus dievaluasi. Iya, itu juga kritik juga. Ini kan kita bukan cinta buta kepada Pak Iya. Jokowi Oh, kan. nggak boleh. Mungkin Nggak Pak Jokowi boleh, juga nggak boleh. kapok ngasih tugas itu kepada Betul. Menteri Pertahanan. Kita sayang dengan Pak Jokowi, Oh, karena tetapi kita harus juga memberikan masukan. Betul. Itulah bukti Betul. sebagai sayang kita kepada Pak Joko Widodo. Nah, Kenapa kita sayang? Sebentar saya potong. Oke. Karena Pak Jokowi di sektor-sektor lain juga berhasil dia. Kita harus akui. Oh ya banyak. Oh iya, banyak. Kalau itu banyak. Banyak, Iya banyak. kan. Tapi memang yang lebih parah soal food estate Betul. ini kan bukan di perintahnya Pak Jokowi tapi di level pelaksanaannya. Betul. Kira-kira begitu. Ayo berani kalau pinggir jurang. Enggak nih, berarti ini udah clear ya. Iya, Kalau clear. misalnya sampai sekarang nih, sampai ditayangin, Hmm. yang sudah valid itu yang memang benar valid. Iya. Condongnya itu Pak Jokowi ke Ganjar Kalau dilihat Pranowo. dari sini. Tapi lu gua termasuk yang 50-50. masih. Bukan terhadap statement itu. Oke. Bahwa statement beliau di Rakernas itu adalah gambaran yang sudah pasti bahwa Pak Jokowi dukung ke Pak Ganjar. Iya, sepintas seperti itu. Tapi karena pernah kejadian. Ya. Hari ini dia soal rambut putih, besok jangan-jangan jatahnya Prabowo. Makanya nanti kita lihat lagi selevel nanti nih ya. Betul. Dan mungkin setelah ini tayang, kalau dalam waktu dekat ini ada pertemuan Pak Jokowi dengan relawannya. Saya yakin. Oh, ya, 14-15 itu. Iya, saya Oh. yakin nanti akan ada statement yang kira-kira untuk menetralisir komentar Yang beliau ini. di Kemayoran. Ini kan Oke. boleh dong, Boleh, saya berasumsi, boleh. boleh. Jangan-jangan begitu nih. Jangan nih Begitu. 14-15 itu ya. Ya namanya juga sedang begini kan. Oh iya, iya. Kira-kira begitu. Kan keseimbangan. Masuk akal nggak, Bung? Saya kira sangat masuk akal. Hmm. Karena menurut saya Pak Jokowi pasti mendukung Ganjar Pranowo. Saya yakin itu. Iya. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Ya, kenapa? Kalau memang tidak mendukung Ganjar Pranowo sehingga mendukung Prabowo, Prabowo itu tidak ada kepastian bahwa dia akan melanjutkan pembangunan yang dibuat oleh Joko Widodo. Ini betul. Iya, benar. Karena kemarin beredar itu. Pertanyaannya Ya. adalah, apa benar ini Pak Jokowi itu arahnya condongnya ke Kalau Ganjar orang Pranowo? kalau orang mengatakan arah dan condongnya, Hmm. saya kira pertanyaan yang bagus. Tetapi malah saya harus mengatakan pasti ke Ganjar Pranowo. Luar biasa kan? Wah, kenapa? Wah, Ini saya udah, yakin itu. Udah nggak pakai basa-basi lagi. Iya. Pasti. Pasti. Paling gampang untuk melihatnya. Satu, Satu. yang memberi serangan Pak Jokowi siapa?
Yang garis-garis hitam. Seragamnya Pak baju. Baju. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Kemudian yang satu partai politik dengan Pak Ganjar Pranowo adalah Pak Jokowi. Jokowi. Baru kemudian adalah mereka satu rumah politik, satu perjuangan politik, dan kedekatan keluarga mereka sangat dekat sekali. Jadi sangat saya katakan kecil kemungkinan. Maka selalu saya mengatakan pasti Jokowi berada pada garis Ganjar Pranowo dalam konteks Pilpres nanti. Dan ada yang menarik lagi. Nah, ini. Di mana arahnya PSI kan begitu? PSI. Oh, PSI sekarang PSI. Sekarang bahasnya PSI. Sedikit loncat dulu, sedikit loncat. Oke. Jadi ini menarik kalau kita analisis dugu komunikasi. PSI tegak lurus dengan Jokowi. Oke. Jokowi tegak lurus dengan apa yang diputuskan PD Perjuangan, mengusung Ganjar Pranowo. Jadi tegak lurus dengan tegak lurus, berarti lurus. Jadi PSI tinggal tunggu waktu. Dia akan tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo. Kalau PSI nanti tidak tegak lurus, berarti mereka mengkhianati Pak Joko Widodo. Jadi ini PSI tinggal tunggu waktu ya? Iya, tinggal tunggu waktu saja itu. Iya. Karena tegak lurus dengan tegak lurus loh, logikanya. Iya. Padahal sekarang udah diundang loh ke Hambalang. Ayo kapan main ke Hambalang? Katanya. Oke. Tapi lucu nih. Kata Opa. PSI tinggal tunggu waktu aja. Betul. Ya? Ade Armando juga tinggal tunggu waktu kayaknya. Tinggal tunggu waktu. Sebenarnya Ade Armando itu kan pendukung Ganjar Pranowo. Militan banget. Kok saya nggak tahu? Saya malah nggak tahu. Kok saya nggak terasa? Saya ikuti. Lebih terasa dia antinya. Hanya saja saya lihat dari pandangan-pandangannya tidak begitu senang dengan PD Perjuangan. Ada apa? Ya kan, Ade Armando dengan PD Perjuangan? Ya itu kemudian kan menjadi aneh ketika Mas Kaisang sang bro ketum itu sampai menyurati, kirim surat untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati. Tapi kok anak buahnya yang namanya Ade Armando rajin banget. Dia mengaku sendiri bahwa dia tuh hobinya nyerang PDI Perjuangan. Ini kan juga, ini kita ngomong update politik ya. Iya, update terkini. Bukan hoax, ini disampaikan sendiri oleh Ade Armando lewat sosial medianya bahwa dia adalah penyerang PDI Perjuangan. Ini apa sebenarnya yang terjadi ini? Nah ini sebetulnya strikernya siapa kalau menurut lo? Strikernya diri sendiri dong. tapi kalau dikatakan diri sendiri bisa juga. Tetapi tidak ada perilaku komunikasi berdiri sendiri. Nah itu. Jangan-jangan ada beliau sebagai striker lain lagi di balik itu. Artinya dia sendiri strikernya, ada juga sosok aktor manajernya tertentu. siapa yang suruh lari ke sana? Betul, karena tidak ada perilaku manusia berdiri sendiri. Oke. Jadi pasti perilaku manusia sebagai produk sosial orang lain. Jadi perilaku saya dipengaruhi oleh manusia lainnya. Itu saya tahu. Bacaannya pakar gimana bacaannya pakar? Itu yang disebut social action theory. Max Weber. Saya paham. Iya. Kalau mau menebak Ade Armando nih kira-kira punya tim lain lagi berdiri sendiri atau tidak, kita tinggal tanya. Dia tuh deket ke Gerindra pakai jalur yang mana? Kan gitu. Itu viral tuh. Dia jalur si itu apa jalur ke situ ya? Jalur H apa jalur D? Itu kan yang ngomong Permadi sendiri yang sekarang hilang. Mana? Abu Janda mana? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tinggal cerita sekarang katanya. Kalau kita bisa menebak dia lewat jalur mana, sudah ketahuan. Bahkan rate-nya udah ketahuan. Tapi berarti bisa bisa dirapiin sedikit sama bro ketum yang baru dong. Iya makanya. Iya kan? Sekarang ini adalah menurut saya terkait dengan PSI dan Mas Kaisang jadi ketumnya itu, ini adalah ujian. Sebagai seorang ketum bisa menertibkan barisan atau tidak. Nah, ya kan jadi kontraproduktif. Bener. Mas Kaisang sudah berusaha merapikan, merangkul banyak, tapi ada satu yang masih nyinyir yang celemotan masih, gitu. kan gitu kan? Ya. Ini kan sama seperti Gerindra punya Fadli John. Kan gitu kan? Jadi sebenarnya kelasnya Ade Armando kalau toh mentok tinggi ya paling Fadli John kelasnya. Kalau Gerindra kan udah berhasil tuh Apa? menertibkan si Langsing itu jadi Langsing kan sekarang kan. Iya kan? Nah ini sekarang bisa Langsing nggak nih? Nah statement kembali lagi ke Rakernas tadi, statement Pak Jokowi seperti itu, kira-kira nih kita pengen tahu dari sisi komunikasi, apa yang akan terjadi kira-kira buah dari statement Pak Jokowi itu terhadap koalisi-koalisi lain, terhadap koalisinya Prabowo dan koalisinya Anies. Kira-kira apa yang bisa saya pikir mereka pada posisi tidak nyaman. Karena mereka kan ingin mengganggu ini, relasi yang sangat bagus. Mungkin mereka tidak nyaman, tapi mungkin mereka nyam-nyam. Tapi yang pasti mereka akan tidak nyaman. Karena mereka ingin bahwa relasi tiga tokoh ini, Megawati, Jokowi dan Ganjar bisa mereka inginkan kan terganggu. Karena kalau terganggu ada kepentingan mereka ada di situ. Mereka akan memancing di air keruh.
Tapi ketika statement itu kemarin ketika Rakernas, kan satu kesatuan, inline semua. Soal kedaulatan pangan. Saya tidak dulu bicara dulu konten kedaulatan pangan. Tapi dari sudut komunikasi adalah bahwa mereka satu hal yang pemikiran yang sama. Kalau berbeda mereka, tidak akan terucap itu kalimat itu yang satu kesatuan daripada tentang kedaulatan pangan. Kalau berbeda, pasti perilakunya seperti yang saya katakan tadi, ya pasti selalu sepakat untuk tidak sepakat, paling tidak bahasa nonverbal mereka, bertemu, tidak senyum, dan lain-lain. Coba lihat, luar biasa. Kemarin ketika Bu Megawati masuk ke panggung dan turun ke panggung, siapa yang memegang menuntun? Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Iya, jelas sekali. Mereka 3 sekawan itu. Nah itu dia. 3 Trisulanya PDIP. 3 generasi, 3 sekawan, tapi satu tarikan nafas. Pasti. Luar biasa gua. Iya. Sekjen. Tinggal tunggu waktu itu. Nanti kalau saya terus terang ya, ketika nanti sudah dideklirkan, walaupun dengan menggunakan lambang nonverbal Joko Widodo, karena secara verbal boleh jadi tidak diucapkan karena dia jadi presiden. Tetapi secara nonverbal begitu diucapkan nanti, saya yakin orang-orang atau partai-partai lain akan, mohon maaf kalau saya peragakan, akan gigit jari seperti ini. Waduh. Nanti kalau yang sekarang saya mau tanya Bang, ini yang udah lompat pagar ke sebelah, kemungkinan besar atau kecil balik lagi ke sini? Sangat. Begitu ngelihat saat udah selanggam, seirama begitu. Saya melihat fenomena politik kita di Indonesia anomali dan sangat cair. Jadi tidak kepastian. Kita contoh. Kemarin kan PKB sudah mau merapat atau sudah dekat sama Prabowo. Loncat pagar itu. Demokrat loncat pagar itu. Nah, tidak tertutup kemungkinan. Golkar sama partai bukan satu lagi partai PAN akan bisa bergabung. Apalagi Menteri Perdagangannya lagi diutangkan juga ya. Dan yang paling menarik, di koalisi perubahan akan ada 3 partai situ. Jadi posisi PKB sama Muhaimin posisi kunci. Kenapa saya katakan kunci? Pindah Muhaimin, bubar itu. Betul. Dan sekarang posisi dia lebih kuat daripada Nasdem. Siapa? PKB. Oh iya. Kenapa? Bargaining posisinya. Kalau kamu tidak mau dengan bargaining position bargaining position itu, aku pindah ini. Jadi pengambil bargaining posisinya adalah PKB. Kuat, dia menentukan. Jadi nasib Anies ada di tangan PKB. Tapi kalau Nasdem tidak akan mungkin karena dia mengajukan lebih awal. Tidak mungkin dia menarik Tapi gini Bang, saya lihat fenomenanya ini. Saya lihat kan Pak Brewo udah lama nggak kelihatan nih ya, entah kemana. Iya, ngurusin, ada 2 menteri yang diurusin kan. Iya, kan sibuk itu ya. Dengan melihat perkembangan politik itu sekarang, kemudian lihat juga misalnya kok ketika Anies dan Muhaimin ini ada kegiatan kampanye di luar, lebih masif itu masanya PKS, PKB ketimbang Nasdem. Kok sepertinya koktail efek itu nggak, dari Anies ini sekarang udah nggak nyangkut ke Nasdem. Ya emang one and only itu pasti ke PKS. Ya, problemnya adalah Nasdem ini udah pasang badan pertama, yang ngambil Anies pertama, yang modalin pertama, mungkin, ya kan? Yang rela medianya itu menghantam Pak Jokowi, menghantam Pak Ganjar istilahnya demi Anies, tapi kok nggak dapat receh pengikut ini melarinya ke sebelah. Ini kira-kira feeling saya, nanti tolong dikoreksi. Feeling saya justru yang akan cabut bukan PKB, tapi Nasdem dong. Nasdem. Saya kira sangat bisa kemungkinan itu. Kalau dia nggak lompat atau pindah koalisi Nasdem, mungkin membubarkan diri dan kembali ke yayasan kayak dulu. Dulu kan gitu. Ormas. Ingat kan dulu kan? Iya. Pasti badan hukumnya yayasan. Bisa jadi loh ya, kita nggak tahu. Gimana Bang kira-kira? Gimana bacaannya Bang? Justru Nasdem yang nyerah, bukan PKB. Saya kira wacana itu muncul di ruang publik. Sudah saya ikutin itu. Jadi peluang-peluang atau probability itu start terbuka. Karena apa? Dalam konteks pencalonan, pemasangan calon presiden kita di Indonesia saat ini tidak ideologis, pragmatis. Karena pragmatis akan bisa berubah kapanpun sesuai dengan kepentingan politik mereka. Kan toh yang di belakang layar nanti mereka kan bargaining position mereka. Saya prinsipnya dalam sudut komunikasi politik, saya melakukan itu dalam non-verbal juga ya. Saya melakukan apa, saya dapat apa. Jadi tidak tercapai, mereka bisa bubar itu. Karena apa? Bukan ideologis. Kepentingan aja. Kepentingan yang sesaat itu, yang pragmatis itu. Lah. Nah, ya paling tidak kalau menang yang diusung ya dapatlah 5 menteri lah. Iya. Nah ini menarik nih, kalau misalnya Nasdem cabut ini berarti 2 pasang.
Ya bisa. Dan kalau itu terjadi motor saya selamat, saya taruhan. Udah bukan kayak tukang sayur ya, Alphard ya. Bukan motor jelek-jelekan, tapi kan motor. Oh ya. Tapi ada masalah. Apa tuh? Kalau nanti dua paslon yang maju, Ganjar Pranowo berhadapan dengan Opa memang gitu. Nah, mereka itu kan bawa program yang sama, melanjutkan. Dua-duanya melanjutkan. Jadi tidak ada diferensiasi. Dia melanjutkan KW kali yang satu. Nanti pas kalau misalnya kepilih juga nggak melanjutkan. Dia punya program sendiri kali. Tapi kenyataannya bisa juga bukan kenyataan. Disounding ke publik. Jualannya sama. Iya, tapi gini loh ya, soal melanjutkan itu ini kan ditonton oleh khalayak nih supaya jelas juga. Konsep melanjutkan itu adalah biasanya nih, misalnya nih Bro Singgi ini udah ikut saya, kemudian kita kerja bareng, terus dia bilang, setelah saya nggak ada, maka dia akan melanjutkan karena dia pernah kerja. Ya. Nah, kalau konsep ini dalam konteks melanjutkan program Pak Jokowi, yang bisa melanjutkan Pak Jokowi, kerja-kerja Pak Jokowi adalah yang pernah bekerja yang mirip-mirip speknya lah gitu. Nah, kalau figurnya tinggal dua, Prabowo dan juga Ganjar, yang bisa melanjutkan yang mana? Maka dengan gamblang kita bisa menalarkan yang pernah mengerjakan program yang mirip-mirip dengan Pak Jokowi siapa? Ya kan gitu kan? Iya kan? Ganjar Pranowo. Nah iya, yang biasa belusukan siapa? Betul. Yang biasa ketemu orang menyapa enak siapa? Betul. Yang keluarganya harmonis siapa? Itu kan udah kelihatan. Iya, Ganjar Pranowo. Nggak bisa, misalnya nih bahasa yang gampang nih. Nggak bisa orang yang, mohon maaf, saya juga gemuk. Nggak bisa orang seperti saya yang gemuk ini melanjutkan pekerjaan orang yang kurus. Pasti beda. Betul. Nggak bisa orang yang seumuran saya, misalnya umur 45, melanjutkan orang pekerjaan orang 70 tahun atau sebaliknya, nggak bisa. Jadi yang speknya gampang untuk melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi, ya Pak Ganjar. Bisa saya tambahkan itu? Silakan. Nah, tolong lebih keras. Ini contoh saja. jadi saya bisa memahami. Berarti dibutuhkan stamina. Satu. Stamina. Contoh, kenapa saya katakan stamina? Selain stamina juga perlu stabilo. Maksudnya itu mana prioritas. Mana prioritas. Nah, stamina. Kemarin kan Pak Jokowi begitu datang dari Afrika, langsung kunjungan kan dia ke kampung halaman saya, ke Sumatera Utara. Langsung. Nah, artinya apa? Kalau nanti pemimpinnya yang sudah berusia, yang sudah senior usianya, yang baterainya tinggal 30%. Istirahat dulu dong di rumah. Sanggup nggak seperti itu stylenya? Maka stamina diperlukan. Maka hanya Ganjar Pranowo dari sudut stamina yang bisa melakukan pola kepemimpinan daripada Joko Widodo. Betul, karena presiden nggak boleh ada stuntman. Betul. Ketika yang berat nyuruh sih. Ada stuntman-nya nanti, itu yang udah langsing itu loh. Apa? Ya artinya Pak Jokowi pun perlu jaminan bahwa pelanjutnya nanti, penerusnya nanti orang yang kira-kira speknya juga sama. Betul. Gesitnya sama. Betul. Kan Pak Jokowi sendiri pernah bilang bahwa Pak Ganjar ini tuh sudah jauh lebih baik. Pak Ganjar ini kira-kira ya seperti saya tapi plus komunikasi yang lebih mudah, lebih sempurna lah kira-kira begitu. Karena komunikasinya lebih lancar gitu. Boleh saya bertambahkan tentang silakan. Disinggung tentang komunikasi. Yang lebih keras lagi. Jadi ada keahlian komunikasi itu adalah keahlian menulis. Keahlian retoris, berspeech gitu ya. Yang ketiga, ini yang luar biasa dimiliki oleh Ganjar Pranowo, komunikasi mendengar. Gitu. Jadi skill komunikasi itu tidak hanya retoris. Retoris itu kan hanya janji-janji. Justru yang luar biasa daripada Ganjar Pranowo adalah mendengar. Coba kita lihat di Jawa Tengah. Salah satu di antara yang dilakukan mendengar adalah bahwa semua kepala dinasnya ketika itu disampaikan ketika habis masa jabatannya live di salah satu radio berita di Indonesia yang papan atas. Dia katakan langsung begini. Setiap kepala dinas saya wajibkan untuk masuk ke sosial media dan merespon masukan dari masyarakat. Nah, ketika itu tidak direspon, saya cek, ya, artinya dialog rakyat ini dengan kepala dinas masuk semacam ke servernya Ganjar Pranowo. Nah, begitu tidak direspon, langsung dia katakan begini. Langsung saya komunikasi kemana? Sudah bosan ya jadi kepala dinas. Artinya apa? Karena dia mendengar rakyat. Lalu dia perbaiki kepala dinasnya. Dan kalau kita bandingkan lagi, ini tambahan saja, siapa jadi presiden yang paling tepat ke depan? Prabowo atau katakanlah Ganjar Pranowo? Kok Anies nggak disebut, Bang? Kan tadi kemungkinan tadi kan disebut tadi kemungkinan ada ditarik kan gitu. Saya kan ngikutin aja. Nah,
Jadi kalau Ganjar Pranowo sudah memimpin beberapa kepala dinas, bidang dinas sosial, dinas pendapatan dan dinas, itu kan sebenarnya sudah melakukan tindak pekerjaan presiden. Hanya skopnya daerah. Jadi begitu naik jadi presiden sebagai Pak Joko Widodo sebelumnya jadi gubernur, udah bagus. Tinggal tingkat nasional. Kalau Prabowo baru satu bidang sekalipun nasional, hanya pertahanan dan keamanan. Bidang lain saya kira belum. Salah satu diantaranya dicoba ditangani tentang food estate yang menyangkut pertanian kan masih sampai sekarang belum maksimal kan? Nah, jadi oleh karena itu yang tepat adalah Ganjar Pranowo. Maksudnya Bang Emrus yang belum maksimal itu maksudnya apa? Apa itu? Iya sampai food sekarang food estate sederhana untuk melihatnya. Itu sudah tahunan loh. Udah berapa tahun itu? Saya S2 dari PB, itu saya tahu tentang pertanian. Menghasilkan suatu produk pertanian beras paling tinggi 6 bulan. Kita masih ekspor tuh. Jadi boleh dikatakan boleh saya katakan belum maksimal lah. Belum maksimal. Dan di kampung halaman saya kan ada food estate. Saya sudah lihat langsung di lapangan itu. Belum terkelola secara maksimal, belum berproduksi secara sangat produktif. Sehingga kita masih tetap persoalan pangan. Buktinya Bapak Joko Widodo, Bu Megawati, dan Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kedaulatan pangan. Berarti persoalan masih pangan di kita. Masih itu. Iya. Jadi memang masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi bilang soal bahwa food estate itu memang urgent, penting karena sudah disampaikan negara-negara lain aja kolaps ya. Dan kita sudah masuk ke 22 negara nggak mau ini. Dan nggak mungkin juga Pak Jokowi memberikan tugas soal pangan itu tadi ke orang yang gagal. Betul. Yang pernah dikasih tugas serupa kan gitu kan. Maka kembali ke soal meneruskan tadi, maka bisikan di Rakernas itu menjadi konteks dengan kemauan Pak Jokowi. Betul. Ya kan? Betul. Itu udah cuman konfirmasi aja sebetulnya. Iya kan? Tapi toh kalau pada akhirnya iya kan? Sebelum dilanjutkan saya minum dulu. Enggak apa-apa. Jadi yang ada satu topik begini, lagi nanti. Ini yang rame gini loh. Maksudnya gini. Ketika orang membandingkan antara Ganjar dengan Prabowo itu, kemudian ada satu sebut saja satu tema yang orang mungkin lupa. Bahwa yang pertama, Prabowo itu belum pernah memenangkan kontestasi. Betul. Iya kan? Betul. Beda dengan Ganjar. Iya. Dia jadi anggota dewan karena dipilih. Iya. 2 kali, dipilih 2 kali. Iya. Jadi gubernur karena dipilih. Betul. 2 kali juga ya pemilih. Ya. Kalau yang sebelah, loh enggak jadi dong. menteri karena apa? Itu karena jadi menteri. Karena diajak. Iya. Jadi menteri. Kalau Prabowo jadi menteri kan pakai jalur kasihan. Ya kemudian dia jadi menteri. Iya. Ya itulah kemudian kalau dia nggak bisa kerja juga. Ya memang karena bukan dari jalur profesional, bukan dari jalur pengalaman dan tidak dipilih rakyat. Tidak dipilih oleh rakyat. Dia dipilih juga oleh satu orang rakyat, Pak Jokowi namanya. Itu karena jalur kasihan. Nah, oleh karena itu kalau balik lagi ke soal siapa yang kira-kira nanti jadi penerus, tentu spek-spek itu ya tinggal satu speknya ya ke Pak Ganjar itu saya pikir. Betul. Nah, ini sekarang saya mau tanya ke Bang Emrus nih. Boleh. Ada satu topik nih yang agak-agak bikin bertanya-tanya dan agak resah di bawah. Iya. Keputusan MK mengenai batas umur nih untuk wakil presiden nih, cawapres. Belum diputuskan kan? Belum. Jadi begini, ini malah kita bertanya-tanya, nanti arah ke depannya ini anaknya itu seperti apa? Sederhana untuk menjawab itu. Oke, gimana? Hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah berpikir dan bertindak atas dasar saintifik dan akademik. Siap. Mereka itu negarawan. Oke. Dan kemudian yang sudah dibuat batas 40 tahun itu kan tidak sesuatu yang salah atau tidak baik. Bukankah kalau kita ambil dari secara angka kuantitatif, bukankah lebih matang? Jangan lihat individu, secara individu. Bukankah lebih matang pengambilan keputusan 40 tahun daripada diambil 35 tahun? Misalnya. Jadi tidak ada alasan menurut saya MK untuk menggolkan itu. Karena 40 tahun lebih matang dan kemudian kalau nanti 35 tahun yang dibuat bisa dimaknai oleh publik, teman-teman hakim di Mahkamah Konstitusi seolah-olah untuk kepentingan politik seseorang. Tidak sangat tidak baik. Dan tetap pun diputuskan Undang-Undang Dasar 45 tetap 45 tahun gitu ya. Tidak ada masalah gitu. Jadi saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai hakim-hakim yang ada itu adalah negarawan, adalah bertindak atas saintifik, atas dasar filosofis, mereka akan mengambil keputusan
sesuai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena tidak ada urgensinya. Kalau itu dirubah menjadi 35 tahun, nggak ada gunanya. Nggak ada alasan filosofis, tidak ada alasan akademis, tidak ada alasan konstitusional. Jadi saya terus terang mengatakan itu, saya sudah sampaikan itu di ruang publik. Rakyat atau masyarakat nanti akan mempertanyakan kalau itu dirubah. Kecuali ada memang mengganggu konstitusi. Kalau itu saya sepakat dengan Bung Emrus, tapi saya juga punya gambaran ya, bahwa suatu waktu Pak Jokowi itu dalam sebuah acara kan pernah bilang terhadap relawan, terhadap copras-capres ini, beliau selalu bilang jangan gerasa gerusu, jangan buru-buru. Saya yakin nasihat itu juga ditujukan kepada anak-anaknya. Nggak usah buru-buru, nggak usah gerasa gerusu. Biarkan anak-anak ini tumbuh dengan natural, alami sebagai politisi, sebagai makhluk sosial atau sebagai pengusaha, biarkan natural. Iya kan Pak Jokowi nggak selamanya. Kalau Pak Jokowi sudah nggak ada, berbahaya kalau seperti ini tetap dilanjutkan kan. Biarkan mungkin kalau saya tahu tujuan dari itu kan mau mengarah ke Mas Gibran. Biarkan Mas Gibran ini tumbuh secara natural sebagai politisi. Kan disebutnya Indonesia Dream itu terjadi di zaman Pak Jokowi. Ketika orang biasa bisa jadi presiden. Dan itu kan anak-anak sekolah sekarang jadi punya harapan. Bahwa kelak gue bisa jadi presiden. Seperti Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi. Kalau, ada kalaunya nih. Kalau dikasih jabatan yang rendah, dia amanah dan bagus, dia akan naik level berikutnya. Kalau jadi wali kota bagus, dia akan jadi gubernur. Jadi gubernur bagus, dia bisa jadi presiden. Pak Jokowi sudah membuka keran itu. Dan itu membuat Indonesia jadi lebih, demokrasinya lebih jalan. Jangan sampai itu dipotong oleh Pak Jokowi sendiri. Ya misalnya Mas Gibran belum tuntas sebagai wali kota, tiba-tiba didorong menjadi wapres. Ini seperti Indonesia Dream itu seperti lagi mimpi basah, bangun padahal belum apa-apa. Misalnya gitu ya. Ini berarti perkataannya Pak Jokowi, ojo ke susu itu adalah jabaran dari udah lo cuekin aja bujuk rayu yang politisi yang enggak itu. Namanya seorang anak presiden itu pasti yang dielus-elus padahal sebetulnya mau menjerumuskan bapaknya itu. Bisa jadi seperti itu. Menurut Bang Emrus gimana tuh? Padahal sebenarnya ada contoh yang baik yang harus kita tidak salah kita mencontoh negara maju kan, negara yang baik demokrasinya. Gimana? Bush kan presiden, anaknya juga presiden. Jadi anaknya yang maju ini memang merayap dari bawah. Itu. Jadi artinya tour of duty jelas kayak Mbak Puan tuh jadi tour sudah of duty dulu, bukan ujuk-ujuk. Baru 2 hari jadi kader langsung ketua umum. Apapun alasannya kurang pas. Jadi biasanya karena kepentingan politiknya tokoh-tokoh PSI di situ, dia akan kemas itu sedemikian rupa. Salah satu alasannya, kami sudah lama berkomunikasi selama ini dengan Kaisang. Berarti proses politik di internal partai dilakukan di eksternal. Kan tidak baik. Nah, kalau di Amerika Serikat, memang mereka sudah, walaupun maju anaknya, sudah dikader dari bawah, bukan karena ayahnya. Nah, harusnya saya setuju dengan Bang Jo bahwa harus secara natural. Karena menurut saya, kalaupun nanti Gibran jadi presiden atau wakil presiden kita, atau jadi presiden kita 45 tahun, 10 tahun lagi. Jadi bisa saja dia nanti setelah selesai, jadi wali kota, jadi gubernur, selesai gubernur, jadi presiden. Ya, itu kan lebih bagus. Lebih mantap. Ada tour of duty-nya maksudnya. Betul. Itu. Dan saya pikir kita juga harus angkat topi juga buat anak-anak muda lain. Yang mungkin mereka saat ini bukan siapa-siapa. Mereka nggak perlu ngiri kepada Kaisang yang tiba-tiba dari anak Gen Z sana sini tiba-tiba jadi ketum partai, nggak perlu ngiri juga. Karena ada privilege itu tadi. Betul, karena orang selalu ngomong itu privilege-nya seperti itu. Betul. Dan mudah-mudahan kita juga yakin Pak Jokowi tidak akan tega membunuh mimpi anak-anak muda di luar sana yang bukan siapa-siapa, yang mungkin punya potensi yang luar biasa. Betul. Iya kan? Hanya karena kemudian ya lu sih enak, bapak lu presiden. Bisa aja seperti itu. Ini bahaya buat anak-anak Gen Z akan jadi apolitis lagi nih. Iya kan? Masa contohnya kayak begitu ya kan? Itu karpet merah atau karpet apa begitu. Ternyata Bang, saya baca data itu. Politisi kita itu kira-kira 13% itu anak-anak muda. 13%. Anak-anak muda ini, mereka rata-rata kalau bukan anak dari seorang pejabat, darah biru lah ya, atau ketua umum partai, atau ketua umum partai, mereka ini artis atau pengusaha. Yang orang biasa-biasa saja minim, yang biasa-biasa kemudian jadi ini. Dan yang ini cukup menyedihkan adalah hampir separuh dari mereka itu banyak yang kesangkut masalah hukum. Kan ada kan beberapa wagub atau gubernur yang masih muda sekarang lagi ngandang artis, lagi ngandang juga. Nah ini artinya apa? Benar Bang, soal usia, walaupun yang tua yang korupsi juga banyak, soal usia kemudian menjadi bagian terpenting perjalanan karir seseorang untuk ngetes dia kuat atau tidak dengan godaan.
Iya betul. Kira itu. Sepakat nggak begitu kan? Sangat sepakat, sederhana. Benar. Kita introspeksi saja diri kita. Bukankah waktu usia tertentu kita dan meningkat usia kita dan kita akan semakin bijak? Introspeksi saja. Dan itu berlaku untuk setiap individu manusia. Itu udah saya kira sesuatu aksioma yang tak terbantahkan. Luar biasa. Kalau memang tidak berubah, kalau memang tetap sama muda, setengah tua jadi tua sama saja, ya kan gitu kan? Berarti anak kecil aja bisa dong nanti kita bikin jadi presiden. Oh iya jangan. Ya kan? Wah, lucu dong. Iya. Masa presiden kemana? Lagi netek. Enggak, gitu loh. Ya kalau anak kecil. Makanya usia, salah satu variabel utama untuk membuat seseorang itu untuk bijak melihat persoalan dan membuat keputusan yang rasional. Karena apa? Semakin usia orang semakin tambah, semakin rasionalitasnya mengambil keputusan semakin baik dan semakin bijak. Udah pasti itu. Tetapi ada memang batas maksimal umur. Maksimal 70 ya, jangan lebih. Saya kira juga tidak setuju saya. Sepanjang itu sehat, kenapa tidak? Misalnya, yang penting sehat dulu ya. Iya, sehat lahir jasmani, batin. sehat lahir jasmani batin. dan rohani. Lahir batin. Sehat. Ada juga jangan salah loh. 40 tahun nanti udah stroke dia bagaimana mau jadi presiden? Ini udah rontok, jadi kemo. Sebenarnya artinya usia itu bisa di 40, bisa di 70 sekian sudah stroke. Itu sebenarnya kalau kita cari indikatornya dari struktur mulutnya itu bisa ketahuan loh sudah pernah stroke. Maksudnya gini. Iya. Kok lagi-lagi kok mirip Pak Prabowo ya barusan? Enggak barusan. Saya pernah begini. Beberapa teman saya dokter, kebetulan saya dekat dengan dokter lah gitu ya, saya nanya keluarga dokter. Ini tubir jurang. Orang mengatakan begini. Itu mulut sudah miring itu katanya. Saya nggak mau sebut tokonya ya. Jadi kalau miring mulutnya kenapa saya bilang? Minimal sudah pernah stroke itu. Gitu. Orang kesehatan yang ngomong itu loh. Jadi artinya pemilu yang akan datang kita harus jangan beli kucing dalam karung dalam konteks salah satu adalah kesehatan. Nah berarti itu penting. Menurut Bang Emrus, jangan beli yang tokoh yang paling karung, tepat itu untuk mendapat estafet dari Pak Jokowi itu adalah? Ya harus sehat jasmani dan rohani. Dan juga tak kalah pentingnya kesehatan jasmaninya. Kalaupun rohaninya sudah bagus, tapi dia katakanlah jasmaninya tidak kuat, percuma juga. Nah ini sepakat saya dengan tadi disebut soal lari estafet. Saya tahu pelajari lari 4 kali 100 meter estafet. Itu biasanya pelari pertama dicari yang kenceng. Pelari kedua tambah lagi, pelari ketiga tambah lagi. Nah, pelari terakhir, saya anggap Pak Jokowi ini pelari ketiga. Nah, pelari terakhir ini harus yang gercep, kuat, dan bisa sprint. Dan stamina. Iya, dan stamina. Maraton. Jangan sampai pelari terakhir justru lebih letoy dari yang 3 sebelumnya. Berbahaya. Nah, oleh karena itu kita harus cari yang suka lari, suka olahraga. Sehingga yang dibawa Samara itu, Amani. Kan pelari estafet. Seru tuh nanti ya. Nanti pelari estafet itu kan ada sesuatu yang dibawa kan. Nah, itulah program pembangunan. Kan ada ini berlari bersama-sama estafet kan. Nah, kalau yang dibawa itu nanti kecepatannya lama, jadi yang dibawa ini program pembangunan bisa tidak tercapai. Karena bisa saja dia nanti ngurusin dia sering periksa kesehatan kan. Habis waktunya di situ. Betul. Nih, saya ingat ya, Pak Jokowi selalu bilang, kita punya peluang tinggal sekitar 13 tahun untuk jadi negara maju. Betul. Karena banyak negara lain yang gagal memanfaatkan momen yang namanya bonus demografi itu. Banyak yang gagal, Amerika Latin banyak yang gagal. Tetangga-tetangga kita banyak yang gagal. Tapi yang berhasil juga ada. Korea Selatan berhasil. Jepang mungkin berhasil. 2 itu berhasil, yang lain nggak berhasil. Indonesia sekarang masanya nih. Oleh karena itu benar, soal lari estafet tadi. Setelah Pak Jokowi ini harus ada yang terengginas, cepat, mengambil keputusan detail, teknokratis, dan sehat. Ada tambah, ada terakhir apa? Detail itu. Detail itu bisa kita rubah menjadi enggak tadi detail itu. Kok titik sih? Detail itu ya karena dari bahasa sana. Detail itu adalah nano targeting. Sampai yang paling kecil. Ya harus dirumuskan. Saya melihat ada itu pada Ganjar Pranowo. Akan mengeluarkan program, visi, misi, program, dan strategi. Dan skema pembiayaan akan dia kemukakan. Saya melihat itu. Baru kemudian dia akan lakukan dengan nano targeting. Sampai pada yang makin rigid sekali. Kenapa? Saya bisa buka ini sedikit tentang Ganjar Pranowo. Boleh kan? Boleh. Saya setahun bersama dia. Saya dulu. Ketika ngambil doktor. Saya kenal beliau, dia nggak kenal saya lagi. Jadi sekarang kenal. Serius sering tampil, sekarang kenal. Boleh jadi dia nggak kenal saya, tapi saya kenal dia. Tim saya Prabowo kenal. Tapi saya melihat
Dia punya kemampuan itu. Saya setahun mendampingi dia ketika saya ngambil doktor saya, riset di DPR. Jadi sampai detail banget itu. Ketika dia berdiskusi, berdebat di DPR, dan lain-lain sebagainya, atas dasar fakta, data, bukti, dan argumentasi yang kuat. Memang pintar ya orangnya? Betul. Saya harus menghormati beliau dari sudut kemampuan inteligensialnya, kemampuan analisisnya, kemampuan leadershipnya, dan managerial skillnya. Memang pintar Jadi ya? ini kesempatan buat kita, bangsa ini. Kalau nanti periode 2024 sampai 2019 pas pemilu kita salah pilih, ini bisa bermasalah kita ke depan. Kenapa? Jabatan presiden itu jangan dia hanya 5 tahun. Oh iya. Jadi artinya dia 5 tahun, tapi keputusan yang diambil bisa berpengaruh 20 tahun. 20 tahun. Karena Ya, perjanjian internasional dan lain. Iya. Kalau mereka berdialog dengan kepala-kepala negara, tetapi dia fisiknya tidak kuat, berpikir dia misalnya tidur mulu, ngantuk mulu karena ada unsur diabetes. Diabetes itu iya. Tidur mulu. Iya kan, nggak kuat. Iya. Bang, ini pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Terakhir nih, sebelum kita tutup. Ada pesan-pesan buat Gen Z supaya nggak salah pilih lah. Itu apa? Baik. Kalau saya berpendapat teman-teman Gen Z, generasi Z itu ya, ini adalah bagi mereka kesempatan awal mereka menjadi ikut pemilu. Dan kemudian jumlahnya cukup signifikan dan mereka lah yang menentukan siapa presiden kita nanti, dengan catatan di luar generasi Z memberikan alokasi suara secara merata kepada para kandidat. Dengan demikian, kalau mereka berpusat kepada salah satu kandidat tidak pecah, maka mereka akan penentu jadi presiden. Nah, artinya sosok yang mereka pilih menjadi presiden kita yang akan datang. Nah, pilihlah kandidat, calon, siapapun yang maju nanti, yang representasi dari generasi Z ini, yaitu apa? Orang kan generasi Z kan butuh orang yang tokoh yang mewujudkan kreativitasnya. Satu, terus kedua, orang yang mewujudkan bisnis startup. Kemudian orang yang bisa mengimplementasikan, menawarkan program sampai pada nano targeting tentang apa? Pendidikan. Karena 3 ahli ini sesuatu yang mereka butuhkan. Saya melihat yang generasi Z ini umumnya berada di sosial media, aktif. Dan hanya Ganjar Pranowo, pemimpin di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang familiar dengan sosial media itu. Coba dicek. Jadi oleh karena itu, saya nggak apa-apa, saya menyarankan, boleh dong, kesempatan ini. Hai teman-teman generasi Z, pilih Ganjar Pranowo, itulah sosok yang paling pas memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, dan dampaknya bisa sampai beberapa tahun karena akan mengambil kebijakan program dalam masa jabatan 5 tahun tersebut. Masuk, sampai ketemu lagi di belak-belakan. Ciao. Makasih Bang. Makasih. Mantap. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.